Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat ya. Eh, ada satu pertanyaan nih. Apakah kalau saya ini masih jengkel, masih marah, masih stres, masih melakukan hal yang kurang baik misalnya, apakah sholat saya itu kurang khusyuk atau sholat saya tidak khusyuk? Baik, Bapak Ibu. Jadi begini, kalau di Quran itu bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Nah, tentu itu pengertiannya, jadi sholat itu sebagai obat gitu. Sholat itu sebagai apa ya, pencegah, kayak antivirus gitu loh Bu. Kayak ya antivirus misalnya komputer gitu ya, antivirus gitu. Jadi pencegah, penangkal ya, Iron Dome lah. Iron Dome-nya Israel. Jadi pencegah gitu, pencegah. Nah, tentu penyebab jengkel, penyebab marah, ya itu bukan sholatnya baik atau tidak, tapi itu bukan parameternya. Bisa jadi penyebabnya atau penyebab perbuatan jengkel, marah dan lain sebagainya itu adalah karena ego kita, karena terpengaruh oleh lingkungan. Nah, hal-hal yang dari luar ataupun dalam diri kita sendiri itu perbuatan yang tidak baik itu bisa kita eliminir, bisa kita kurangi dengan sholat. Nah, karena ini mencegah gitu, ya karena pencegah. Jadi, apakah kalau sholat saya itu baik, apakah saya bisa ya saya akan lebih baik hidup saya? Ya tentu. Tapi kalau apakah yang menyebabkan, nah itu belum tentu. Apakah yang menyebabkan saya jengkel itu karena sholat saya? Ya bukan gitu. Tapi kalau apakah dengan sholat yang lebih baik, sholat yang sadar Allah, sholat yang tumakninah itu membuat hidup saya lebih baik? Insya Allah demikian. Qurannya memang demikian. Jadi pasti gitu. Nah, sekarang bagaimana sholat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ya tentu tidak hanya sholat sekedar bacaan dan gerakan saja Bapak Ibu. Pasti sholat yang berkesadaran. Sholat yang membawa kesadaran kita kepada Allah yang dibentuk sesuai dengan bacaan-bacaan tadi. Dan gerakan tentunya. Ya, jadi bacaan sholat, gerakan sholat itu membentuk kesadaran. Dengan kesadaran ini akan membentuk pemikiran, kita merasa, kita berperilaku gitu. Jadi memang di dalam sholat pendidikannya, pendidikan karakternya itu memang di kesadaran gitu. Kalau kesadarannya tidak dilibatkan di dalam sholat, ya dia tidak bisa menjadi pencegah atau penangkal perbuatan yang tidak baik tadi. Sehingga sholat ini bisa menjadi salah satu pendidikan karakter gitu ya. Pendidikan karakter tentu dengan melibatkan kesadaran tadi. Ya, kesadaran. Ini sadar Allah gitu, sadar Allah yang Maha Suci, sadar Allah ketika tasbih ya subhana rabbiyal a'la, sadar Allah yang Maha Tinggi wa bihamdi, sadar Allah yang dipuji gitu. Nah, kesadaran-kesadaran seperti inilah ya yang akan membentuk pola pikir, pola rasa kita. Jadi frame-nya terbentuk ya. Frame ini kan menentukan dalamnya kan. Ya kan? Frame itu bingkainya. Kalau bingkainya oke, ya, bingkainya oke, maka dalamnya pikiran, perasaan, perilaku itu oke juga. Tapi kalau frame-nya tidak oke, ya, misalnya sholat hanya sekedar bacaan dan gerakan saja, tidak melibatkan kesadaran, sehingga tidak terbentuk frame, tidak terbentuk bingkai, ya perilakunya tidak akan berubah dan tidak akan bisa menangkal, ya marah-marah saja, jengkel-jengkel saja. Nah itu Bapak Ibu,
Jadi sholat kita itu kuncinya ada dua, yaitu menyadari dan berserah diri kepada Allah. Tentu itu disesuaikan dengan bacaan dan gerakan. Mudah-mudahan kita itu diberi kemudahan oleh Allah, tidak berhenti hanya di sholat syariat saja, tapi juga sholat yang hakikat dan sampai ke makrifat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.